Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak kelas 3 dan 3B. Bertemu kembali nih dengan Bu Rian di pelajaran tematik. Alhamdulillah kita sudah masuk sekolah kembali nih setelah liburan semester 1 kemarin. Dan di semester ini kita masih melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Untuk di semester 2 ini kita masih lanjut ya PJJ-nya karena kondisinya masih belum membaik. Kita terus berdoa aja semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita semua bisa masuk ke sekolah kembali seperti dulu ya. Nah, jangan lupa nih anak-anak, 3M-nya selalu dijaga. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak agar kita semua tetap selalu sehat dan tetap semangat ya, walaupun semester ini kita masih lanjut PJJ. Nah, tematik hari ini kita masuk ke tema 5 cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran 1, 2, dan 3. Kita mulai ya, masuk ke pembelajaran pertama. Ya. Pembelajaran pertama. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Nah, lama-kelamaan langit makin gelap, angin bertiup cukup kencang, hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari, mereka mencari tempat untuk berteduh. Nah, keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin, saat siang hari cuaca terasa sangat panas, sore hari cuaca terasa dingin, angin bertiup lebih kencang. Nah, hujan mulai reda, Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, simbol-simbol cuaca seperti ini nih. Ada simbol cuaca yang pertama adalah simbol malam hari yang cerah nih. Ini ada simbol gambar awan, terus ada bintang-bintangnya ya sama bulannya. Selanjutnya yang kedua adalah simbol hujan. Seperti ini nih, ada awannya warnanya agak hitam, awan mendung ya. Ditambah rintik-rintik itu hujan. Nah, yang ketiga adalah simbol mendung nih, awan mendung. Selanjutnya ada simbol cerah, matahari, dan simbol berawan. Ini merupakan simbol-simbol cuaca. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca nih tadi. Cuaca berawan, cerah, mendung, hujan. Nah, cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia juga berubah. Biasanya dulu di acara berita televisi ya suka menyiarkan perakiraan cuaca. Misalkan kita di DKI Jakarta cuacanya berawan, terus di Bogor hujan. Biasanya di Depok misalkan berawan atau mendung. Biasanya ada tuh dulu di acara berita-berita suka ada tentang perakiraan cuaca. Nah, ini adalah simbol-simbol cuaca. Selanjutnya, Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Nah, selanjutnya ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongnya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Nah, ini kita sudah belajar ya anak-anak di semester sebelumnya. Ibu guru pernah memberikan materi tentang pecahan yang kayak ibu guru contohnya dengan kue cookies itu.
Dan Ibu Guru harap sih kalian masih inget ya, dan bisa lah ya. Nah, selanjutnya mengenal pecahan sederhana. Nah, Ibu Guru punya contoh nih. Ada kue A. Kue A, nih lihat nih ya. Ada kue A yang dipotong menjadi 2. Nah, di sini Ibu Guru akan memberi penjelasan tentang mengenal pecahan sederhana yang sudah pernah kita pelajari juga ya di semester sebelumnya. Dilihat nih, ada kue A. 1 dibagi 2 bagian yang sama. Nih lihat, ini kuenya utuh dibagi 2 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Nah, nilai setiap bagian ini masing-masing adalah 1/2. Yang diarsir 1 dari 2 bagian nilainya 1/2 atau 1/2. Nah, dilihat nih. Nah, bagian yang diarsir ini 1/2. Nah, sebelahnya pun sama, 1/2. Lambang pecahan 1/2 adalah, ya bisa ya, 1/2 ini udah belajar lah, kamu pasti bisa. 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Nah, ini 1 pembilang, 2 penyebut. Nah, selanjutnya ada lagi kue B. Ini ada kue B 1 dibagi 4 bagian. Nah, lihat. 1 dibagi 4 bagian yang sama nih, kuenya 1 dibagi 4 bagian nih, 1, 2, 3, 4, 4 bagian yang sama. Nah, nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Nah, nilai tiap bagian ini masing-masing 1/4. Ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4. Nah, dilihat, yang diarsir dari 4 bagian nilainya 1/4 atau 1/4. Nah, nih lihat nih, yang diarsir itu nilainya adalah 1/4. Nih, jika kuenya nih ada 4 bagian nih, kamu makan 1 bagian, 1 potong ini nih. Nah, namanya kamu itu makan 1/4 bagian kue. Nah, lambangnya pun udah tahu ya, 1/4, 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Nah, nih lihat nih, ini udah Ibu Guru kasih kemarin nih. Yang di atas adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Nah, ini adalah mengenal pecahan sederhana penjelasannya. Selanjutnya, contoh soal pecahan sederhana. Nah, yang pertama nih ada 2 coklat. Ada 2 coklat dimakan 1, berarti pecahannya bagaimana nih? Jadi 1/2. Nah, ini yang nomor 2 tuh ada pizza, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di bawahnya harus 6 nih, dimakan 1. Berarti hasilnya adalah 1/6. 1 bagian dari 6 bagian. Nah, selanjutnya ada 4 bagian nih, diambil 1, berarti dia di bawahnya 4, di atasnya 1. 1/4. Paham ya? Selanjutnya, bentuk dan variasi pola irama dalam sebuah lagu. Nah, di halaman 9, 10 ada nanti bentuk dan variasi pola irama dalam sebuah lagu. Ada lagunya Ambilkan Bulan Bu, dan yang perlu kalian tahu hanya temponya saja nih. Dalam lagu itu ada tempo cepat, sedang, dan lambat. Nah, di sini Ibu Guru skip aja ya untuk lagu ya. Kalian bisa lihat, bisa mempelajari tentang temponya saja nih. Ada tempo cepat, tempo sedang, tempo lambat, dan pencipta dari lagu Ambilkan Bulan Bu oleh A.T. Mahmud yang bisa kalian lihat di halaman 9 dan 10. Selanjutnya, pembelajaran kedua, kita akan masuk materi keberagaman. Nah, kita lihat nih. Daerah asal teman-teman di kelas sangat beragam. Di Indonesia, asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap sebagai daerah asal kita. Ini membuktikan bahwa Indonesia itu terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa.
kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah menjadi satu bangsa Indonesia. Nah, seperti kamu juga nih, orang tua kamu biasanya misalkan berasal dari Sunda. Nah, berarti itu menjadi daerah asal kita, karena daerah asal orang tua kita itu menjadi daerah asal kita. Misalkan ibu guru berasal dari Jawa, orang tua ibu guru lahirnya di Jawa, berarti ibu guru itu daerah asalnya Jawa. Nah, seperti itu disebut daerah asal ya. Daerah asal orang tua kita itu pasti disebut juga daerah asal kita. Nah, Indonesia itu terdiri dari banyak ya, beragam daerah, beragam suku bangsa, budaya, bahasa, tapi kita tetaplah menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Ini ada contohnya. Edo itu daerah asalnya Maluku, orang tuanya Edo itu orang Maluku, makanya daerah asal Edo itu disebut Maluku. Udin, orang tuanya Sunda, nah daerah asal Udin itu dari Sunda. Dayu, nah Dayu itu orang tuanya berasal dari Bali, berarti Dayu daerah asalnya adalah Bali. Nah, apa itu keberagaman? Nah, keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat di mana terdapat banyak perbedaan. Nah, itu disebut keberagaman. Jadi walaupun banyak perbedaan, tapi kita masih tetap satu ya, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya, cuaca. Nah, kita kembali ke cuaca ya. Tadi seperti Udin dan Beni ya yang sedang bermain bola yang di awal. Nah, dilihat. Apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam waktu yang singkat, atau keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Nah, tadi waktu yang singkat ya, cuaca terjadi itu pada jangka waktu tertentu, nggak berlangsung lama ya. Keadaan cuaca juga dapat berubah-ubah, yang tadi seperti Udin dan Beni ya. Udin dan Beni main bola tuh di awal. Tadinya kan dia pertama main bola tuh cerah, tiba-tiba hujan. Nah, itu cuaca itu suka berubah-ubah. Nah, kita juga dapat nih meramal keadaan cuaca atau memperkirakan ya, bukan meramal ya. Kita dapat memperkirakan keadaan cuaca. Caranya dengan mengamati unsur-unsur cuaca. Nah, unsur-unsur cuaca apa yang bisa diamati? Nah, dilihat dari suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Kita juga dapat mengamati curah hujan, melihat keadaan awan dan keadaan angin. Nah, misalkan nih, kalau kita mau hujan, biasanya kan awannya mendung ya, awannya menggelap, hitam. Udah gitu anginnya kenceng. Nah, ini bakal mau hujan nih. Nah, itu kan namanya memperkirakan cuaca nih. Dilihat dari suhunya nih, udaranya udah dingin nih. Kelembapan ya, udaranya udah bercampur dengan uap air. Udah dingin, ini ciri-ciri mau hujan nih. Langitnya mendung. Nah, itu kita bisa memperkirakan cuaca dengan melihat unsur-unsur cuaca. Nah, unsur cuaca itu tidak sama pada semua tempat ya. Cuaca itu bisa terjadi pada suatu tempat yang tidak luas. Misalkan nih, di sini misalkan di Jakarta Utara ada periuk ya. Di Jakarta Utara hujan. Nah, di daerah lain belum tentu dia sedang hujan atau dia masih mendung dulu. Belum hujan, di daerah sini hujan. Nah, makanya cuaca itu keadaan udara pada suatu tempat dalam waktu yang singkat dan nggak sama ya terjadinya ya. Jadi di sini bisa hujan, di sana belum tentu hujan. Nah, selanjutnya ada gerakan berdiri meniru burung bangau. Nah, di sini ada nih di halaman 16 dan 17. Kalian bisa nih nanti praktekkan olahraga di rumah karena kita masih PJJ kan. Nah, kamu bangun tuh pagi, kamu bisa nih menirukan gerakan berdiri meniru burung bangau. Nah, dilihat step-stepnya tuh. Sikap pertama berdiri tegak, kedua tangan direntang,
Terus gerakannya, tekukan kaki kiri dan pertahankan kaki tumpu. Pertahankan sikap ini selama 5 atau 8 hitungan. Hitung 1, 2, 3, 4, 5 atau 8 hitungan ya. Kemudian ganti kaki yang sebelahnya. Pertahankan sikap ini selama 5 atau 8 hitungan. Nah, gerakan ini bisa kalian praktekkan nanti di rumah ya. Untuk kalian olahraga nih sebelum kalian melaksanakan PJJ pagi ya. Bisa kalian lihat di halaman 16 dan 17. Selanjutnya, pembelajaran ketiga. Nah, dilihat nih, persahabatan matahari dan awan. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari, matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Ditanya tuh sama awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin, mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari, sinarku sangat terik, mereka malah asyik bermain. Harusnya kan mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerahmu itu, ujar awan. Kamu bayangkan, saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku, hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi, hari ini engkau menampakkan wajahmu, mereka memanfaatkannya untuk bermain. Ya, ada cerita tentang persahabatan matahari dan awan. Nanti kamu bisa menjawab pelatihannya di halaman 23. Di sini ada siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. Nah, tadi kan udah guru ceritain tuh tokohnya siapa. Apa yang membuat matahari merasa kesal? Apa yang telah dilakukan manusia sehingga matahari kesal? Nah, itu bisa kalian isi nanti dilihat dari teks persahabatan matahari dan awan. Nah, untuk pembelajaran subtema 1, tema 5, di pembelajaran 1, 2, dan 3 Ibu guru akhir dulu nih sampai sini. Nanti next kita ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Nanti kalian mengerjakan latihan di Google Classroom ya. Tuh. Next nanti tema 5, subtema 1, PB 4, 5, dan 6. Ibu guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.